Sword of Coming, episode 300. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di luar aula leluhur klan Huan, semua orang akhirnya berhasil keluar setelah perjuangan yang sangat berat, dan lelaki tua yang berantakan itu menggunakan teknik rahasia yang diajarkan kepadanya oleh kepala benteng Huan, meletakkan mangkuk-mangkuk yang berisi darah keturunan klan Huan ke tanah. Namun, setelah menunggu sejenak, ia ambruk ke tanah dengan ekspresi putus asa di wajahnya sambil bergumam pada diri sendiri, mengapa ini terjadi? Seharusnya tidak seperti ini. Kakak beradik Huan berlumuran darah, dan wajah mereka pucat pasi. Sementara pendeta Tao muda itu berkata dengan suara gemetar, entah bagaimana, iblis-iblis itu telah menghabiskan seluruh energi spiritual di dalam dua patung singa batu itu. Tao Xie yang duduk dengan berat di tanah, sementara pendeta Taois tua itu mengalihkan pandangannya ke lautan awan di lapangan latihan, di mana kilatan cahaya pedang berkelebat tanpa henti. Secercah harapan muncul di hatinya saat ia berusaha berdiri, lalu berkata kepada keempat pemuda yang bersamanya, tinggalkan benteng elang terbang sekarang juga. Kalianlah yang melindungiku dalam perjalanan ke sini, dan sekarang, saatnya aku membalas budi. Kalian harus selamat agar garis keturunan klan Huan dapat terus berlanjut. Jangan ragu, tinggalkan tempat ini sekarang juga, pergilah sejauh mungkin, dan jangan berpikir tentang balas dendam. Tao Xie yang tidak menunjukkan niat untuk bangun, dan dia menoleh ke wanita dari klan Huan sambil berkata dengan suara serak, Huan Su, tinggalkan tempat ini bersama Huan Chang. Aku akan tinggal di sini. Aku telah berkelana jauh selama bertahun-tahun, dan aku benar-benar mulai merasa sedikit lelah, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Pendeta Tao muda itu hendak mengatakan sesuatu, tetapi Tao Xie yang menggelengkan kepalanya untuk memotong perkataannya. Jangan coba membujukku, Huang Sang. Aku sudah mengambil keputusan. Pendeta Taois tua itu menghela napas sedih, lalu bergegas menuju gerbang utara benteng elang terbang bersama muridnya dan saudara-saudara Huan. Tao Xie yang duduk di tanah dengan kaki bersilang, menghadap pintu masuk aula leluhur sambil mulai membersihkan pedangnya dengan lengan bajunya. Air mata menggenang di mata Huang Sang saat ia bergegas mengikuti gurunya, dan ia tidak berani menoleh untuk melihat Tao Xie yang. Tiba-tiba, Huan Su menoleh ke arah Tao Xie yang, dan ada begitu banyak hal yang ingin dia katakan kepadanya, tetapi dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Emosi seseorang yang paling tulus seringkali terungkap selama krisis hidup dan mati. Pada akhirnya, dia diseret pergi oleh saudara laki-lakinya, sementara senyum kecut muncul di wajah Tao Xie yang saat dia menatap pantulan wajah Huan Su di permukaan pedangnya yang seperti cermin. Saat kipas bambu lutai menembus jantung bayi hantu itu, jeritan Kestong Kuan langsung terdengar dari aula bangunan utama. Lelaki tua bertopi tinggi itu muncul sekali lagi di lautan awan hitam di luar bangunan, bahkan saat kedua pedang terbang terus menimbulkan malapetaka, dan dia sangat marah. Dia sangat marah sehingga bahkan topi 5 gunung di kepalanya pun bergetar, sementara lautan awan di sekitarnya juga bergolak hebat. Sampah tak berguna. Seharusnya aku tidak pernah mengandalkanmu. Teriaknya ke arah gedung utama. Pria tua itu kemudian mengulurkan satu tangannya sebelum mengepalkannya erat-erat. Di dalam aula, pria yang sedang melawan sepasang pedang terbang dengan cambuk ekor kudanya telah jatuh di bawah kendali lelaki tua itu sebagai akibat dari teknik rahasia, dan jantungnya tiba-tiba meledak tanpa peringatan, diikuti oleh jiwa dan tubuhnya terpisah, sementara semua darah juga langsung mengalir keluar dari tubuhnya sebelum membentuk bola darah raksasa yang mulai melesat keluar ruangan dengan ganas. Ledakan lautan ki milik kultivator tingkat pengamatan laut melepaskan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sepenuhnya formasi yang telah dikuasai oleh Lutai, dan semua darah mulai menyembur keluar, berusaha mengalir menuju lelaki tua di lautan awan seperti burung yang kembali ke sarangnya. Alis Lutai sedikit berkerut saat dia menarik ujung jarum dan duri gandum agar tidak ternoda oleh darah yang terkontaminasi ini, dan pada saat yang sama, dia menghentikan penyuntikan energi spiritualnya ke dalam formasi. Karena itu, darah dapat mengalir keluar dari aula sebelum naik ke arah lelaki tua di lautan awan, di mana darah itu mengalir deras ke telapak tangan lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu seketika bersinar dengan cahaya merah menyala,
dan dia mengayunkan kedua lengan bajunya di udara untuk melepaskan dua semburan ki merah terang, membangkitkan angin astral ganas yang secara paksa membubarkan First dan 15. Ekspresi lelaki tua itu berubah menjadi marah saat dia menatap gunung di tengah yang melayang di atas tanah, lalu meraung, "Perjuanganmu sama sekali sia-sia. Aku hanya menghancurkanmu di bawah batu penggiling gunung untuk mengekstrak sari darahmu sedikit demi sedikit karena bayi hantu itu baru saja lahir dan tidak memiliki nafsu makan yang dibutuhkan untuk melahapmu seluruhnya. Tetapi sekarang setelah kau benar-benar menggagalkan rencanaku, aku tidak perlu menahan diri lagi." Pada saat itu, Lu Tai telah tiba di deobservasi di bangunan utama benteng elang terbang, dan dia melesat menuju lelaki tua di lautan awan di atas dua pedang terbangnya sambil terkekeh, "Gunung kedamaian dan ketenangan kita telah menunggu hari ini sejak lama." Pria tua itu langsung tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. "Meskipun aku harus mati di sini, aku akan menyeret kalian berdua bersamaku." Dia terus mengayunkan lengan bajunya ke udara tanpa henti sambil berbicara, menjaga agar First, 15, Needle Tip, dan Without tetap berada di luar jangkauan, dan pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan lainnya dengan erat sebelum melayangkan pukulan ganas ke bawah. Ekspresi Lu Tai sedikit berubah, dan seberkas cahaya yang cerah dan berwarna-warni tiba-tiba muncul dari platform matahari terbit, bekerja sama dengan rantai pengikat iblis yang melilit gunung untuk mengangkatnya ke atas. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan gunung pusat ini berakar di tanah bersama 4 gunung lainnya. Jika tidak, jika kelima gunung itu bersatu, Chen Pingan akan hancur berkeping-keping bahkan jika dia adalah seorang seniman bela diri tingkat 6, apalagi tingkat 4. "Bangun!" Lu Tai meraung, dan gunung itu terangkat beberapa kaki. Dua orang bisa memainkan permainan itu. Lelaki tua itu terkekeh sambil berdiri, dan dia benar-benar memenuhi reputasinya sebagai seorang petani keliling yang kejam dan bengis saat dia menyembunyikan bantal di bawahnya. Tubuh bagian bawahnya seketika mulai layu sebelum hancur menjadi debu, namun dia tidak mempedulikannya saat terbang menuju gunung di tengah. Setelah menginjakkan kaki di puncak gunung, dia menekan dengan sekuat tenaga, berhasil menjatuhkan gunung itu ke tanah meskipun terhalang oleh sabuk berwarna-warni dan rantai pengikat iblis emas. Saat gunung utama menghantam tanah, seluruh benteng elang terbang mulai bergetar hebat, dan retakan besar bahkan muncul di pegunungan di luar benteng. Rantai emas pengikat iblis itu meluncur menuruni gunung dengan lesu, sementara lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Setelah kelima gunung bersatu, formasi pun lengkap. Di platform matahari terbit, Lu Tai muntah darah saat ia terhuyung mundur beberapa langkah, dan ia harus berpegangan pada pagar untuk menstabilkan dirinya sambil memerintah dengan suara lemah, "Kembali." Sabuk warna-warni di sekitar gunung pusat itu telah kehilangan kilaunya sepenuhnya, dan mulai kembali ke bentuk aslinya sebelum terbang kembali ke arah bangunan utama. Mata lelaki tua itu langsung berbinar saat ia mengulurkan tangan untuk meraih sabuk itu juga. Setelah baru saja mendapatkan rantai pengikat iblis, dia sekarang memiliki apa yang tidak diragukan lagi merupakan harta karun abadi lainnya. Meskipun dia menderita kerugian yang sangat besar selama pertempuran ini, dia tidak akan pergi tanpa kompensasi apapun. Pria tua itu kembali duduk dengan kaki bersilang, dan bantal itu muncul kembali di bawahnya. Pada titik ini, topi 5 gunung di kepalanya hampir sepenuhnya kehabisan energi spiritual. Di lautan awan, hanya 2 pedang terbang yang dipegang oleh pendekar pedang di bangunan utama yang masih berjuang melawan ikatan mereka. Adapun 2 pedang terbang mini sebelumnya, lelaki tua itu telah mengamati mereka sepanjang waktu, dan dia melihat mereka jatuh ke sepasang gang di kejauhan setelah Gunung Tengah berhasil menghancurkan bocah berjubah emas itu. Kemungkinan besar semuanya hancur, yang sangat disayangkan, tetapi lelaki tua itu tetap merasa sangat gembira karena baru saja membalaskan dendamnya. Dia tidak lagi mampu mempertahankan formasi penampakan sejati 5 gunung, dan dia harus melepaskan jubah dao emas dari bocah itu sebelum meninggalkan benteng elang terbang sesegera mungkin untuk menghindari dicegat oleh kultivator sekte penulisan plancet atau gunung kedamaian dan ketenangan. Jika tidak, dia akan terpaksa melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya sekali lagi. Sampai saat ini pun, belum ada intervensi dari para patriark inti emas atau tingkat awal dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan, sehingga tampaknya kedua kultivator muda itu telah mengambil risiko yang terlalu besar dan memberinya kesempatan untuk lolos. Meskipun demikian,
Kedua pemuda ini jelas termasuk di antara murid langsung Gunung Kedamaian dan Ketenangan yang paling luar biasa. Bahkan, mungkin mereka adalah murid kesayangan sang guru gunung. Hanya itu yang dapat menjelaskan mengapa mereka berani memamerkan koleksi harta karun abadi mereka. Seandainya dia tidak memiliki dendam yang tak terelakkan terhadap Gunung Perdamaian dan Ketenangan, kemungkinan besar dia akan menghindari konflik ini. Tiba-tiba, kelima gunung itu muncul dari tanah atas perintah lelaki tua itu, lalu menyusut dengan cepat sebelum kembali ke topi 5 gunung miliknya. Pria tua itu terus mengendalikan lautan awan untuk melawan Needletip dan Without sambil menurunkan dirinya ke arah lapangan latihan di atas bantalnya. Ada bercak emas yang mencolok di tanah, bentuknya menyerupai pakaian emas yang jatuh dari jemuran dan tergeletak sembarangan di tanah. Tepat ketika lelaki tua itu hendak meraih jubah Dao, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dan dia mengangkat telapak tangannya ke udara, meluncurkan dirinya dan bantalnya ke udara. Setelah pertempuran melelahkan yang baru saja berlalu, lautan awan hitam telah menyusut menjadi kurang dari 1/10 ukuran aslinya, dan segera menyerbu ke arah lelaki tua itu dengan ganas. Jubah Dao emas itu terhampar di atas kawah di lapangan latihan yang ukurannya pas untuk seseorang, dan pemakainya melompat keluar dari tanah sambil berteriak, "Lutai, pinjamkan kas negaramu sebentar." Lutai sama sekali tidak terkejut melihat ini, dan ujung jarum langsung muncul di bawah kaki Chen Pingan atas perintahnya. Lutai sudah menyadari bahwa Chen Pingan belum mati ketika First dan 15 jatuh dari langit. Chen Pingan telah memberitahunya bahwa mereka adalah pedang terbang yang terikat, tetapi mereka bukan miliknya, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk jatuh dari langit hanya karena dia telah mati. Oleh karena itu, jelas bahwa dia telah memerintahkan kedua pedang terbang itu untuk berakting, sementara dia juga berpura-pura mati. Setelah itu, rantai pengikat iblis juga mulai berpura-pura mati, dan Lutai harus mengerahkan pengendalian diri yang besar untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Setelah menyadari tipu daya Chen Pingan, Lutai pun ikut bermain, sengaja kehilangan kendali atas sabuk berwarna-warni itu dan membiarkannya diambil oleh lelaki tua tersebut. Orang tua itu mundur dengan kecepatan luar biasa, tetapi First dan 15 sudah bersembunyi di dekatnya, dan mereka bahkan lebih cepat. Keduanya langsung menembus bantal di bawah lelaki tua itu, sedikit memperlambat gerakannya, dan Without juga muncul di atas untuk mencegatnya. Pada saat yang sama, ikat pinggang warna-warni Lutai dan rantai pengikat iblis Chen Pingan tiba-tiba hidup kembali, melilit lengan lelaki tua itu seperti sepasang ular piton yang melilit. Sementara itu, Chen Pingan terbang ke langit di atas Needletip untuk mengejar lelaki tua itu dan lautan awan. Sabuk warna-warni Lutai telah menahan gunung di tengah untuk sesaat, sehingga mencegahnya langsung runtuh menimpa Chen Pingan. Memanfaatkan kesempatan singkat itu, Chen Pingan menghantamkan tinjunya ke tanah hingga membentuk kawah yang cukup besar untuk menampungnya, sehingga terhindar dari nasib buruk tertimpa gunung. Namun, aura dahsyat dari formasi penampakan sejati 5 gunung tetap menimpanya dengan kekuatan luar biasa, pada dasarnya menguburnya di dalam tanah dan mematahkan banyak tulang rusuknya. Jika bukan karena daya tahan terhadap rasa sakit yang luar biasa yang telah ia bangun dari latihannya di bangunan bambu, ia hanya akan bisa menyaksikan tanpa daya saat lelaki tua itu melarikan diri dari tempat kejadian. Sebelum melayang ke udara di atas Needletip, Chen Pingan telah mengambil Infatuation, yang sebelumnya telah dibuang. Sabuk berwarna-warni dan rantai pengikat iblis itu tidak hanya melilit lengan lelaki tua itu, tetapi juga berfungsi sebagai semacam penunjuk arah, membimbing ketiga pedang terbang untuk menembus bantal. Akibatnya, Chen Pingan mampu mengejar lelaki tua itu dengan sangat cepat, lalu menebas bagian belakang kepala lelaki tua itu dengan pedangnya. Pria tua itu terhuyung ke depan dengan sekuat tenaga di atas lautan awan, dan dia nyaris tidak mampu menghindari serangan pedang, tetapi luka besar tetap tergores di kepalanya oleh energi pedang yang dilepaskan oleh pedang tersebut. Di platform matahari terbit, Lutai menggertakkan giginya, lalu melesat di udara dengan jubahnya berkibar-kibar di sekelilingnya, bergerak bahkan lebih cepat daripada Needletip. Ia berputar-putar di udara, dan tak lama kemudian, ia muncul di hadapan lelaki tua itu untuk menghalangi jalan pelariannya. Pada saat itu, lelaki tua itu menjadi sangat waspada terhadap kedua kultivator muda tersebut, dan dia tidak berani mencoba menerobos langsung Lutai, jadi dia memutuskan untuk mengraunya. Namun, saat dia melakukan itu, pedang bocah berjubah emas itu tiba-tiba menembus tubuhnya.
Selain itu, pedang itu sangat aneh karena menyerap vitalitas dan energi spiritualnya sekaligus. Pria tua itu berhenti mendadak, begitu pula lautan awan di bawah bantal. Lalu, dia menatap ujung pedang yang menancap di tubuhnya dengan senyum getir. Bukan keempat pedang terbang yang terikat itu yang telah merenggut nyawanya. Sebaliknya, yang membantu pedang ini merenggut nyawanya adalah jimat pergerakan inci yang sebelumnya ia remehkan. Sejak kapan para bocah nakal dari sekte kultivasi ini menjadi lebih licik dan cerdik daripada kultivator pengembara sepertiku? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Pingan hendak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghantam kepala lelaki tua itu dengan tinjunya, sehingga memastikan bahwa dia telah tewas. Namun, dia dihalangi untuk melanjutkan rencana tersebut oleh teriakan panik dari Lu Tai, yang menyuruhnya untuk segera mundur. Pria tua itu memperbaiki topi 5 gunung yang miring di kepalanya, dan alih-alih menarik kegilaan keluar dari tubuhnya, dia menoleh ke Lu Tai dengan senyum jahat di wajahnya. Kedua lengannya masih terikat erat oleh sepasang harta karun abadi, yang sangat membatasi aliran energi spiritualnya, sementara bantalnya rusak parah, dengan puluhan lubang yang tertembus oleh 3 pedang yang terbang. Meskipun begitu, Lu Tai masih mengamati lelaki tua itu dengan ekspresi cemas. Dia sengaja menyatakan dirinya sebagai kultivator gunung kedamaian dan ketenangan untuk mengintimidasi lelaki tua itu agar mundur, tetapi hal itu justru menghasilkan efek sebaliknya, dan lelaki tua itu langsung menyerang mereka seperti anjing gila. Meskipun mereka sekarang berada di atas angin, Chen Pingan benar-benar hanya selamat dengan susah payah. Lu Tai mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, lalu menyatakan, sebenarnya kami bukanlah kultivator gunung kedamaian dan ketenangan. Senyum masam muncul di wajah lelaki tua itu saat dia menjawab, aku sudah mengetahuinya barusan. Tidak mungkin sepasang bajingan licik seperti kalian bisa keluar dari gunung kedamaian dan ketenangan. Gugusan awan di sekitarnya perlahan menghilang dan kembali ke langit dan bumi saat dia berbicara. Pertempuran antara para abadi selalu terjadi di surga, tetapi sebagian besar persatuan dan perpisahan terjadi di dunia fana. Saat itu, suasana di aula bangunan utama Benteng Elang Terbang terasa aneh. Komandan Benteng Huan yang telah pulih mobilitasnya, tetapi dia menolak untuk melihat tubuh wanita yang duduk di kursi di sebelahnya. Pelayan tua, Heya, melirik Nyonya Benteng dengan simpati, dan dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi mengurungkan niatnya setelah menerima tatapan dingin dari Huan Yang. Huan Yang meletakkan tangannya di sandaran kursi, lalu menyatakan dengan suara tegas, tidak seorang pun boleh membicarakan apa yang terjadi di ruangan ini hari ini. Jika ada yang berani mengungkapkan apa yang terjadi di sini kepada orang luar, mereka tidak hanya akan dihukum sesuai aturan klan kita, tetapi semua orang yang berada di ruangan ini bersama mereka akan dipatahkan lengan dan kakinya sebelum diusir dari Benteng Elang Terbang. Huan yang masih menolak untuk melihat kursi di sampingnya sambil menunjuk ke tubuh wanita itu dan melanjutkan, sejauh yang kalian ketahui, dia jatuh sakit karena terlalu memforsir diri, dan dia tidak dapat pulih. Prasasti peringatannya tidak akan ditempatkan di aula leluhur klan Huan kita, dan dia juga tidak akan dimakamkan di balik gunung. Semua orang di aula tetap diam, tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Heya akhirnya tak sanggup lagi berdiam diri, dan ia melangkah maju sambil memohon dengan ekspresi sedih, Tuan Benteng, saya mengerti bahwa Nyonya telah melakukan beberapa kesalahan, tetapi mohon pertimbangkan semua kontribusi yang telah ia berikan kepada klan selama bertahun-tahun dan izinkan ia dimakamkan di balik gunung. Saya mohon Anda mempertimbangkan kembali, Tuan Benteng. Pelayan tua itu menangis terseduh-seduh saat berbicara, dan Huan yang membanting tangannya ke sandaran kursi dengan amarah yang meluap, menghancurkan seluruh kursi itu seketika. Setelah mempertimbangkan permintaan Heya sejenak dengan ekspresi muram di wajahnya, dia mendengus dingin, kita akan membahas masalah ini lain waktu. Huan yang selalu menjadi sosok yang sangat baik dan murah hati, namun saat ini, dia menatap semua orang seperti elang kelaparan, dan semua orang buru-buru menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Masih harus dilihat apakah Benteng Elang Terbang kita akan mampu bertahan dari cobaan ini. Untuk sekarang, kalian semua dilarang meninggalkan tempat ini. Heya, jika ada yang mencoba pergi, bunuh mereka di tempat. Setelah membuat pernyataan ini, Huan yang meninggalkan aula sendirian, lalu menuju ke platform matahari terbit. Dari sana, dia mengarahkan pandangannya ke kejauhan,
mencoba melihat hasil pertempuran yang berkecamuk di arah itu, tetapi sayangnya, penglihatannya agak buruk karena tingkat kultivasi seni bela dirinya yang biasa-biasa saja, sehingga dia tidak dapat melihat apapun selain lautan awan yang menghilang dan kilatan cahaya pedang. Jika bayi hantu itu benar-benar sekuat yang mereka katakan, maka alangkah baiknya jika benteng elang terbang kita bisa mengendalikannya, semburnya sambil menggertakkan gigi. Pendeta Taois tua itu berhasil melarikan diri dari benteng elang terbang bersama trio muda tersebut, dan dari sana, mereka melanjutkan perjalanan jauh ke dalam gunung di utara. Perjalanan itu sangat lancar, dan mereka tidak menemui masalah apapun selain sesekali bertemu roh atau entitas yin yang menghalangi jalan mereka. Pendeta Taois tua dan ketiga pemuda itu sama-sama terkejut dengan perubahan drastis dalam nasib mereka, dan keempatnya sedikit bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, Huan Chang menyatakan, "Aku harus kembali." Pendeta Taois tua itu mengangguk setuju dalam hati. Meskipun ini adalah perasaan yang agak naif, setidaknya, hal itu menunjukkan bahwa ia memiliki keberanian yang dibutuhkan untuk memimpin klan Huan menuju kebangkitan di masa depan. Jika dia hanya fokus menyelamatkan diri, maka pendeta Taois tua itu pasti akan memandang rendah dirinya. Gumpalan awan hitam pekat itu telah menghilang, dan meskipun itu bukan pertanda pasti apakah benteng elang terbang berhasil melewati krisis, itu tetap merupakan pertanda baik. Pendeta Taois tua itu mengarahkan pandangannya ke benteng elang terbang, menggunakan kemampuan mistis untuk mengamati energi di sana, dan dia menemukan bahwa energi yin yang pekat di benteng itu hampir sepenuhnya memudar. Jangan terburu-buru untuk kembali. Saat ini, tampaknya keadaan berpihak kepada kita, tetapi jika kalian kembali terlalu cepat, keadaan bisa saja kembali memburuk dengan cepat, peringatkan pendeta Taois tua itu. Huan Chang mencengkeram gagang pedangnya, dan urat-urat di punggung tangannya menonjol saat dia meludah melalui gigi yang terkatup rapat. Orang tuaku masih dalam bahaya. Jika aku hanya berdiri dan menonton, maka aku tidak pantas menjadi putra mereka. Setelah melihat ini, pendeta Taois tua itu semakin mengagumi pemuda tersebut, dan dengan sabar menjelaskan, pengorbanan tanpa alasan yang adil bukanlah bukti keberanian sejati. Huan Chang, kau harus seperti kakekmu, tipe pria yang hanya akan melakukan tindakan heroik menebang patung penegak Taois ketika mundur bukan lagi pilihan. Bahkan bagi para kultivator yang hidup menyendiri seperti saya, kami semua mengagumi kepahlawanannya. Untuk menjadi pahlawan, dibutuhkan keberanian dan kebijaksanaan dalam ukuran yang sama. Hanya orang bodoh yang akan mengorbankan nyawanya untuk sesuatu yang sia-sia. Huan Chang mengangguk sebagai jawaban dengan ekspresi muram. Pada akhirnya, dia bukanlah tipe orang keras kepala yang tidak bisa melihat cahaya akal sehat. Jika dia tidak cukup pengertian dan toleran, maka dia pasti sudah mengusir Tao Xie yang sejak lama. Huan Su dengan lembut menarik lengan bajunya sambil menunjukkan ekspresi khawatir, dan dia menoleh padanya sambil tersenyum dan meyakinkan, "Jangan khawatirkan aku baik-baik saja." Pendeta Taois tua itu sangat senang melihat ini. Dia melihat harapan besar untuk masa depan pada pemuda ini. Sementara itu, Huang Sang bertanya, "Guru, apakah kedua orang asing itu benar-benar mampu membunuh iblis jahat itu?" Senyum masam muncul di wajah pendeta Tao tua itu sambil menghela napas. "Ada kemungkinan besar kita berurusan dengan kultivator tingkat inti emas di sini, mengingat mereka mampu membangun formasi sebesar itu dan membalikkan nasib negeri ini di area yang begitu luas. Guruku dianggap sebagai kultivator yang luar biasa, namun bahkan di masa jayanya pun, dia tidak akan mampu menyamai prestasi memindahkan gunung itu. Akan sangat beruntung jika kedua pemuda itu entah bagaimana bisa mengusir iblis itu, tetapi membunuhnya sama sekali tidak mungkin." Setelah melarikan diri dari benteng elang terbang, pendeta Taois tua itu merasa sedikit lebih rileks, namun bersamaan dengan itu datang gelombang kelelahan yang membuatnya merasa sedikit goyah saat berdiri. Dia benar-benar telah mengerahkan seluruh tenaganya baik secara mental maupun fisik selama pertempuran itu, dan dia bersandar pada pohon untuk menopang tubuhnya sambil melanjutkan, "Kecuali seorang kultivator kuat dari sekte penulisan plancet menerima kabar ini dan tiba di tempat kejadian, akan sangat sulit untuk menghentikan kultivator jahat itu melarikan diri." Huan Su menggigit bibir bawahnya sendiri, dan ada banyak sekali emosi yang berkecamuk di hatinya. Orang tuanya masih dalam bahaya besar, dan seorang idiot rela mengorbankan dirinya di luar aula leluhur. Sekalipun dia dan saudara laki-lakinya bisa selamat dari cobaan ini,
masa depan masih sangat suram, dan dia tidak tahu kemana mereka harus pergi. Huang Sang juga tampak cukup sedih. Dia telah berlatih dengan tekun selama beberapa tahun, dan dia mengira telah mencapai kekuatan yang cukup untuk membuat perubahan di dunia, namun dia hampir kehilangan nyawanya di benteng elang terbang. Setelah menarik napas dalam-dalam, pendeta Taois tua itu memecah keheningan yang suram sambil tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, jika iblis itu berani kembali, maka dia pasti akan menarik perhatian sekte penulis planchet, sehingga dia tidak akan berani menimbulkan malapetaka lebih lanjut selama abad berikutnya." Ada dua immortal kuat di sekte penulisan planchet yang merupakan pasangan, dan jika mereka merasa otoritas mereka ditantang, maka salah satu dari mereka dapat datang dan membunuh iblis itu dengan mudah. Di luar aula leluhur, Tao Sieyang tetap duduk dengan ekspresi khawatir. Dia tidak khawatir tentang apa yang terjadi pada benteng elang terbang. Sebaliknya, dia khawatir bahwa kepala klan yang meninggalkannya di sini saat masih kecil akan menderita kerugian yang sangat besar akibat pertempuran ini, sehingga mencegahnya untuk dapat naik ke puncak bangsa Wangi mendalam. Dia telah menyaksikan Huan Su tumbuh dari seorang gadis kecil menjadi wanita muda yang anggun, dan dia benar-benar mencintainya dengan sepenuh hati. Dia ingin memilikinya, serta tempatnya yang sah di puncak bangsa Wewangian Dalam, dan mungkin dia bahkan akan mendapatkan kesempatan untuk mendaki ke puncak dunia kultivasi di masa depan. Pada beberapa kesempatan ketika ia berhasil bertemu dengan kepala keluarga secara rahasia dengan menyamar sebagai pengantar tugas untuk klan Huan, kepala keluarga itu mengatakan kepadanya bahwa jika ia menyukai sesuatu, maka ia harus memilikinya dengan erat. Jika ia tidak bisa melakukan itu, maka ia harus melupakan hal itu, atau menghancurkannya begitu saja. Tao Sieyang menganggap ini sebagai nasihat bijak. Karena tidak ada orang di sekitar, Tao Sieyang mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sambil mempertimbangkan langkah selanjutnya. Pada akhirnya, ia merasa patung singa batu yang tidak berguna itu sangat mengganggu pemandangan, jadi ia menebasnya menjadi beberapa bagian dengan pedangnya, hingga hancur berkeping-keping di tanah. Setelah melampiaskan kekesalannya, dia segera menyadari bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Jika rencana sang patriark gagal, dan dia terpaksa kembali untuk memulihkan diri, maka dia dapat dengan mudah melihat sisa-sisa singa batu dan menyimpulkan bahwa Tao Sieyang telah melampiaskan kekesalannya pada patung itu. Setelah menyadari hal ini, Tao Sieyang bergegas menuju sisa-sisa singa batu, lalu menyalurkan ki sejati ke pedangnya sebelum menebas singa batu yang telah tumbang itu menjadi berkeping-keping. Setelah itu, dia mulai berjalan menuju bangunan utama benteng elang terbang, dan di tengah jalan, dia menusukkan telapak tangannya ke dadanya sendiri, menyebabkan dia muntah darah. Dunia kultivasi adalah tempat berbahaya di mana kesalahan langkah sekecil apapun dapat mengakibatkan konsekuensi bencana. Hati manusia adalah hal yang paling sulit diprediksi di bawah langit, dan untuk tetap murni dan teguh adalah suatu prestasi yang sangat sulit.